Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi belajar, soal dan pembahasan penilaian akhir tahun PAT atau ujian kenaikan kelas UKK, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Soal ini bisa dijadikan referensi untuk belajar. Silahkan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nomor 1. Cermati teks ulasan berikut. Rindu, karya sastra dari penulis besar, Darwis Terelie. Novel Rindu ini diterbitkan pada tahun 2014. Di dalamnya menceritakan tentang perjalanan panjang sebuah kerinduan. Perjalanan kerinduan yang banyak menimbun beban di hati. Mulai dari bagaimana ia menempuh perjalanan dengan dosa yang tak terhitung di masa lalu. Kemudian seseorang yang menempuh perjalanannya dengan penuh kebencian. Sebuah perjalanan yang disebabkan karena dia yang kehilangan cintanya. Latar waktu pada novel menceritakan pada masa pemerintah Hindia Belanda, yaitu saat Belanda masih menjajah Indonesia. Kutipan struktur teks ulasan di atas menunjukkan bagian A. Orientasi, B. Analisis, C. Evaluasi, D. Penafsiran. Jawabannya adalah A. Orientasi. Nomor 2. Novel Dilan ini menceritakan tentang kisah romansa anak remaja sekolah tahun 90-an. Para pembaca, apalagi bagi pribumi Bandung, saat membaca novel ini akan ikut merasakan bagaimana suasana Bandung tempo 90-an yang masih asri dengan pohonnya. Novel yang sangat sederhana, dengan alur narasinya yang mudah dipahami. Untuk gaya bahasa juga menyesuaikan tema remaja, khas anak remaja SMA. Dialog yang dikemas dalam novel ini membuat pembaca masuk dalam imajinasi. Ada memang beberapa dialog yang dikemas terlalu singkat. Alur narasi memang bagus, tapi pada penggunaan katanya terdapat ketidakkonsistenan. Kutipan novel tersebut menunjukkan bagian A. Orientasi, B. Analisis, C. Kesimpulan, D. Evaluasi. Jawabannya adalah B. Analisis. Nomor 3. 1. Dewasa ini, teknologi internet semakin mudah diakses oleh siapapun. 2. Internet memberikan banyak manfaat yang berdampak positif bagi kehidupan. 3. Contohnya kita bisa dapat banyak informasi, mempermudah komunikasi, bahkan banyak orang yang memanfaatkan peluang bisnis melalui internet. 4. Namun sayang, masih banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi ini. 5. Contohnya, semakin maraknya penipuan, pembajakan, bahkan baru-baru ini terkuak yakni adanya penculikan akibat interaksi di media sosial dengan orang yang salah. Pihak yang dimaksud oleh penulis dalam teks persuasi di atas adalah A. Halayak umum, B. Pengelola internet, C. Pengguna internet, D. Pemilik akun media sosial. Jawabannya adalah B. Pengelola internet. Nomor 4. Cermati kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Berbagai penelitian membuktikan bahwa menghirup asap rokok dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit, seperti kanker, serangan jantung, impotensi serta gangguan kehamilan. 2. Banyak sekali kandungan rokok yang membahayakan tubuh kita. 3. Hindari penggunaan rokok dan bendunglah rasa penasaran kita, karena penggunaan rokok tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. 4. Marilah kita cintai diri dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya asap rokok. 5. Sudah sepatutnya kita tidak mendekati, mencoba, apalagi menggunakan rokok. Perbaikan urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks persuasi yang padu adalah A. 2, 1, 3, 5, 4. B. 1, 2, 4, 5, 3. C. 2, 1, 5, 4, 3. D. 1, 2, 5, 3, 4. Jawabannya adalah A. 2, 1, 3, 5, 4. Nomor 5. Di bawah ini merupakan inti teks persuasi, kecuali A. Argumentasi, B. Fakta, C. Ajakan, D. Penegasan kembali. Jawabannya adalah D. Penegasan kembali. Nomor 6. Teks persuasi merupakan teks yang berisi A. Penjelasan, B. Urutan peristiwa, C. Himbauan, D. Langkah-langkah.
Jawabannya adalah C. Himbauan. Nomor 7. Rumusan akhir tentang sesuatu yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu disebut dengan A. Simpulan, B. Ajakan, C. Argumentasi, D. Fakta. Jawabannya adalah A. Simpulan. Nomor 8. Berikut adalah langkah-langkah untuk merumuskan simpulan, kecuali A. Membaca keseluruhan isi teks. B. Mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. C. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. D. Mencatat ulang antar bagian penting teks itu. Jawabannya adalah D. Mencatat ulang antar bagian penting teks itu. Nomor 9. Struktur teks persuasi adalah A. Pengenalan isu, pernyataan ajakan, rangkaian argumen, penegasan kembali. B. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. C. Pernyataan ajakan, pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali. D. Rangkaian argumen, pernyataan ajakan, pengenalan isu, penegasan kembali. Jawabannya adalah B. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali. Nomor 10. Ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah merupakan ciri kebahasaan dari struktur. A. Penegasan kembali. B. Pengenalan isu. C. Pernyataan ajakan. D. Rangkaian argumen. Jawabannya adalah A. Penegasan kembali. Nomor 11. Di bawah ini yang merupakan pengertian teks ulasan adalah A. Teks yang bertujuan memaparkan sebuah informasi. B. Teks yang bertujuan menceritakan kronologis sebuah peristiwa. C. Teks yang mengulas suatu hal atau karya dengan memberi tanggapan, komentar, atau pendapat mengenai suatu hal atau karya tersebut. D. Teks yang bertujuan menggambarkan suatu peristiwa agar pembaca ikut merasakan hal yang digambarkan. Jawabannya adalah C. Teks yang mengulas suatu hal atau karya dengan memberi tanggapan, komentar, atau pendapat mengenai suatu hal atau karya tersebut. Nomor 12. Bagian ulasan yang memaparkan suatu pandangan seseorang tentang hal atau karya yang diulas adalah A. Orientasi. B. Tafsiran. C. Evaluasi. D. Rangkuman. Jawabannya adalah C. Evaluasi. Nomor 13. Yang bukan termasuk bagian tulisan dalam resensi adalah A. Buku ini dikemas dengan alur cerita yang menarik. Gaya bahasa yang dipilih penulis cenderung cukup berani dan gamblang. B. Buku ini saya beli sewaktu saya liburan di Jogja. Saat itu saya tidak sengaja melihat buku ini di toko buku. Karena saya suka jadi saya membelinya. C. Sebagai buku yang memiliki predikat bestseller, buku ini masih perlu banyak perevisian terutama pada bagian editingnya. Karena banyak sekali kesalahan tulisan yang masih sering muncul di buku, Mari Berlatih Membaca, merupakan buku saku yang ditulis untuk membantu anak-anak usia 3-5 tahun dalam berlatih membaca. Buku ini ditulis dengan beragam trik dan tips yang bisa membantu orang tua dalam mengajari buah hatinya dalam membaca. Jawabannya adalah B. Buku ini saya beli sewaktu saya liburan di Jogja. Saat itu saya tidak sengaja melihat buku ini di toko buku. Karena saya suka jadi saya membelinya. Nomor 14. Bacalah teks berikut. Film Denia Senandung di Atas Awan karya John Derantau merupakan film yang pantas dinikmati oleh anak-anak dan para pelajar. Nilai-nilai tersebut adalah semangat dan perjuangan yang kuat untuk belajar dan bersekolah. Untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Film ini menampilkan keindahan alam Papua. B. Film ini mengajarkan berbuat baik kepada kita. C. Film ini penuh dengan nilai-nilai moral. D. Film ini menggunakan bahasa yang menarik. Jawabannya adalah C. Film ini penuh dengan nilai-nilai moral. Nomor 15. Bacalah teks berikut. Cerpen Nasihat untuk Anakku karya Motinggo Busye ini ditulis dengan bahasa lugas. Isi cerpen sangat baik dan penuh dengan pesan moral,
anak-anak termotivasi untuk mencontoh dan menerapkan nasihat-nasihat itu dalam kehidupannya. Kalimat berisi keunggulan buku untuk melengkapi teks tersebut adalah: A. Cerpen ini sangat menarik isinya. B. Cerpen ini sangat cocok dibaca pelajar. C. Nasihat-nasihat yang ada dalam cerpen dapat memotivasi anak. D. Pesan moral yang ada dalam cerita harus dilaksanakan oleh anak. Jawabannya adalah C. Nasihat-nasihat yang ada dalam cerpen dapat memotivasi anak. Nomor 16. Teks persuasif termasuk ke dalam teks yang bersifat A. Memengaruhi. B. Merayu. C. Membujuk. D. Mengajak. Jawabannya adalah D. Mengajak. Nomor 17. Kalimat persuasif biasanya digunakan sebagai media untuk mengajak, menghimbau atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, kalimat persuasi sering sekali digunakan dalam bahasa-bahasa A. Puitis. B. Baku. C. Promosi. D. Drama. Jawabannya adalah C. Promosi. Nomor 18. Perhatikan poin-poin berikut. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Buanglah sampah pada tempatnya. 3. Olahraga yang teratur. Yang merupakan kalimat persuasif adalah nomor A. 1B2C. 3D1 dan 2. Jawabannya adalah B2. Nomor 19. Nama lain dari teks ulasan adalah A. Deskripsi. B. Eksposisi. C. Resensi. D. Reportasi. Jawabannya adalah C. Resensi. Nomor 20. Pada teks ulasan, judul buku terdapat pada A. Bagian identitas buku. B. Bagian isi. C. Bagian penutup. D. Bagian tubuh. Jawabannya adalah A. Bagian identitas buku. Untuk soal berikutnya, dan lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar, dan terima kasih.